Pimpinan. Jadi rapat kali ini evaluasi mudik merupakan satu bagian sistem yang tidak terpisahkan untuk mewujudkan pelayanan mudik yang baik yang sudah berjalan maupun yang akan datang. Penting bagi kita untuk melakukan evaluasi supaya segala hal yang terjadi di luar daripada perencanaan, di luar dari harapan, di kemudian hari semuanya itu tidak terjadi. Kalau saya lihat dari pemaparan masing-masing unit dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Korlantas, BMKG dan Basarnas, saya tidak punya kekhawatiran sama sekali bahwa mudik di tahun 2023 nanti akan terjadi satu kesemrawutan, akan terjadi satu kemacetan, akan terjadi ketidaknyamanan. Karena semua hal yang terjadi itu sudah diidentifikasi sedemikian detail baik oleh Kementerian Perhubungan, baik oleh PUPR maupun oleh Korlantas, BMKG dan Basarnas. Saya hanya ingin memberikan satu masukan untuk sekedar mengingatkan dalam rangka penyempurnaan persiapan ke depan. Pemikiran Kakor-Lantas pada saat rapat kerja dengan kita bahwa supaya tidak terjadi penumpukan di saat mudik maupun pada saat balik, itu andai kata benar-benar menjadikan satu perhatian serius oleh pemerintah. Pemerintah itu tidak hanya yang sekarang ini hadir saja, tetapi semua stakeholder yang terkait dengan penyiapan arus mudik itu akan menjadi sangat bagus. Oleh sebab apa? Karena kalau kita lihat kapasitas sarana transportasi baik darat, laut, udara maupun kereta api itu sesungguhnya sudah memadai. Udara sangat bagus, kereta api sangat bagus, laut sangat bagus, jalan sebenarnya juga bagus. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi bahwa Kementerian PUPR itu sudah membangun jalan tol dengan panjang dan arah ke masing-masing satu daerah dan satu wilayah. Tetapi mengapa masih terjadi satu kemacetan di jalan tol? Mengapa masih terjadi kemacetan di jalan arteri non-tol? Saya pikir itu masalah manajemen, bukan masalah kapasitas. Itu adalah masalah manajemen. Manajemen yang saya maksud, andai kata pemikiran Kakor-Lantas bahwa masa libur supaya dimanage secara serius sehingga tidak terjadi penumpukan lalu lintas di hari-hari tertentu, itu dijabarkan dalam sebuah strategi dan kebijakan pemerintah, ini saya yakin akan terurai satu kemacetan panjang. Saya mengkritisi dari kebijakan Menteri Tenaga Kerja, bahwa di saat mendadak pasca Hari Raya Idul Fitri, Menteri Tenaga Kerja mengizinkan atau menghimbau para pengusaha untuk mengizinkan karyawan atau anak buahnya, pegawainya supaya bisa diberi waktu 3 hari lagi masa liburnya. Kemudian Menteri Menpan RB juga sedemikian rupa terhadap ASN. Kalau kebijakan-kebijakan itu sifatnya mendadak, bukan terjadi pendistribusian arus lalu lintas, tetapi juga akan menunda puncak arus baliknya. Jadi yang mestinya misalnya puncak mudik itu, puncak arus balik itu misalnya di hari H+3-nya akan menjadi puncak arus balik, jadi bukan pendistribusian. Tapi tidak masalah karena ini kan pemikiran baru pada saat Lebaran ini. Lebaran yang akan datang, pemikiran yang sekarang ini betul-betul diperhatikan oleh pemerintah untuk menjadi sebuah kebijakan strategi supaya terjadi satu pendistribusian lalu lintas di masing-masing hari itu mungkin akan lebih baik seperti yang disampaikan
oleh kawan saya Pak Suryadi tadi. Gitu. Masa liburnya mungkin diatur sedemikian rupa, simulasinya mungkin tidak membutuhkan waktu pendek, ini butuh waktu yang lama. Jadi dipersiapkan secara baik. Jadi kembali kepada persoalan manajemen, bukan masalah kapasitas. Kalau kapasitas itu memang tidak semuanya sudah sesuai dengan kapasitas. Ada ruas-ruas tertentu yang memang harus mendapatkan perhatian dari PUPR untuk menambah kapasitas. Itu misalnya akses jalan tol dari Merak itu ke Pelabuhan Merak itu memang harus dilebarkan dari sekarang, tidak pada saat masa mendekati Hari Raya Idul Fitri. Kemudian juga saya melihat pintu tol di Bawen itu terlalu dekat dengan jalan arteri biasa, terlalu dekat. Sementara di arteri itu sendiri juga terjadi satu kemacetan. Kalau pintu tol di arteri itu, di pintu tol itu misalnya ditarik ke belakang agak jauh dari arteri, itu mungkin juga akan menguraikan. Seperti, jadi secara keseluruhan sudah bagus, hanya titik-titik tertentu yang perlu mendapatkan, misalnya juga jalan tol Japek 2, yang ruas selatan, yang arah ke Jawa maupun yang ke arah Jakarta, itu seyogianya tahun ini sudah diselesaikan. Sehingga kapasitas jalan tol di ruas itu bisa meningkat. Hanya di ruas-ruas tertentu saja. Kemudian kepada Kementerian Perhubungan, yang bisa dilakukan dari sekarang tidak harus pada